Kilas Sepekan Kominfo TV Kota Gorontalo kembali hadir bersama saya Ajeng Mawadah. Netizen 5 hal penting yang mempengaruhi akuntan di era revolusi industri, yaitu artificial intelligence, teknologi blockchain, connection, convergence, teknologi big data analytic, dan distribution teknologi. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Rian Farisangkono yang membuka seminar nasional peran akuntan menghadapi global distribution. Global distribution berkaitan erat dengan perkembangan teknologi yang mengubah hal sederhana menjadi baru dan besar dan berpengaruh terhadap pasar ataupun industri. Disrupsi teknologi bisa mengeliminasi, bisa mengurangi peran akuntan. Oleh karena itu pentingnya dilaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Kenapa bisa mengurangi? Karena dinilai efisien, dinilai praktis, dinilai akurat, dan juga dinilai terjangkau atau efisien. Nah, saya akan berangkat dari 5 poin atau 5 aspek di dalam disrupsi teknologi yang mungkin akan mempengaruhi akuntan di era revolusi industri ini. Yang pertama tentu kita ketahui bersama ada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi ini tentu membawa dampak positif di bidang akuntansi. Bahkan di bidang bisnis pun AI banyak memberikan dampak positif. Karena yang awalnya proses bisnisnya menyita waktu, kini dengan teknologi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Netizen inflasi Kota Gorontalo bulan Oktober 2022 mengalami kenaikan 5,9%. Kenaikan inflasi diakibatkan adanya kenaikan indeks harga konsumen dari 106,52% menjadi 111,94%. Adanya kenaikan inflasi bulan Oktober tahun 2022 ini dibahas dalam Rakornas Pengendalian Inflasi yang digelar virtual oleh Kemendagri. Komoditas utama penyumbang inflasi yaitu bensin, angkutan udara, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, ikan tuna, dan lain sebagainya. Yang saya tangkap dari rapat permingguan ini adalah upaya konkret kita dalam pelaksanaan inflasi daerah, yaitu 6 langkah yang tadi mungkin Bapak Ibu sudah perhatikan, di mana di situ ada pelaksanaan operasi pasar murah, pelaksanaan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, yang keempat gerakan menanam, kelima merealisasikan BPT, dan 6 dukungan transportasi dari APBD. Di sini saya sebagai informasi ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di Dinas Pangan, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Perhubungan. Saya kurang informasi Bu, kalau ini yang sudah kita lakukan atau yang rencana ke depan. Saya bacakan ya. Netizen penataan kawasan Talumolo, Rindang, dan Bersih Santorini telah siap dikerjakan. Kesiapan ini ditandai dengan persetujuan anggaran sebesar 31 miliar rupiah oleh Kementerian Tata Ruang dan Pertahanan Republik Indonesia. Adanya persetujuan anggaran penataan Santorini, bukti pemerintah Kota Gorontalo melakukan penataan kumuh menjadi indah dan tertata. OPD terkait diharapkan memaksimalkan seluruh persiapan untuk menjaga kepercayaan masyarakat maupun Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan. Ini berarti pihak pemerintah pusat yakin dengan pemerintah kota
Ya, untuk itu kita harus memiliki kesiapan Pak Kadis dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, atau persiapan kita harus matang. Nah, dengan keluarnya saya juga sudah melihat nota dinas dari Ditjen Cipta Karya sekaligus persetujuan dari Menteri. Berarti kegiatan ini sudah hampir pasti dilaksanakan dengan alokasi anggaran 31 miliar. 31 miliar ini untuk ukuran kita sangatlah besar dan diharapkan dampaknya juga besar. Yang paling utama yaitu perubahan wajah kota, yang kedua yaitu dampak ekonomi yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pertemuan hari ini sangatlah penting sebagai bagian dari penyiapan, saya ulangi, bagian dari penyiapan kita untuk dilaksanakan semua hal-hal yang berkaitan dengan pelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi penyiapan semua hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Saya mewakili Bapak Wali Kota wajib untuk memastikan bahwa semua hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Gorontalo dapat dipersiapkan dengan baik. Netizen seluruh instansi dan pihak terkait diminta melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap hasil pemungutan pajak dan retribusi. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan potensi penerimaan daerah. Pengawasan dan pemantauan hasil pemungutan pajak dan retribusi ini terungkap dalam BIMTEK Pemeriksaan Pajak dan Pengelolaan Pajak Daerah yang dibuka Wali Kota Marten Taha. BIMTEK ini untuk menunjang dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Kota Gorontalo memiliki peluang dan keuntungan lebih dalam pemungutan pajak dan retribusi karena didukung aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai pulih. Surabaya dan lain sebagainya, termasuk Manado mungkin. Tapi harus rajin di Pemdanya untuk bisa memungut dan mendata. Jadi pajak barang jasa tertentu, makanan minuman, saya kira sudah tahu. Pajak reklame, air tanah, mineral. Nah, kita juga ada pajak baru burung walet. Netizen Wali Kota Marten Taha membuka Rakoref tahun anggaran 2022 dan Rakernis program tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Kegiatan ini bagian penting dalam perencanaan dan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur di Kota Gorontalo. Banyaknya persoalan pembangunan khususnya bidang infrastruktur harus diselesaikan bersama, baik eksekutif dan legislatif. Koordinasi dan evaluasi membahas hasil pelaksanaan tahun anggaran 2022, 7 penyusunan bersama pekerjaan tahun anggaran 2023. Kegiatan ini untuk terciptanya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, utamanya bidang infrastruktur. Sektor infrastruktur di Kota Gorontalo ini beroleh alokasi anggaran cukup besar dari sumber baik itu DAU, DAK maupun dana pinjaman daerah pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sebentar berlangsung. Artinya sebagai dinas yang mengelola anggaran begitu besar, maka dituntut kinerjanya juga makin lebih tinggi. Karena hasil dari pada kinerja dari sektor infrastruktur ini. Netizen penguatan peran pemerintah dalam menjamin netralitas ASN pada pemilu dianggap penting. Hal ini merupakan bentuk perlindungan ASN oleh kepala daerah sehingga ASN tidak melakukan hal yang dilarang dalam aturan pemilu. Hal ini disampaikan Wali Kota Marten Taha yang menghadiri kegiatan penguatan peran pemerintah dalam menjamin netralitas ASN pada pemilu yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo. Meski dilarang untuk berpolitik, ASN memiliki hak politik. 3 hal penting bagi ASN yaitu harus paham terhadap aturan pemilu dan politik, bekerja secara profesional, dan menjaga netralitas dengan kepala daerah yang merupakan pimpinan partai politik. Jadi ini penting sekali untuk diketahui, dipahami, mengerti oleh
ASN dan juga kami sebagai kepala daerah yang merupakan pejabat pembina kepegawaian. Karena tujuannya dalam rangka untuk melindungi ASN sebenarnya agar mereka tidak melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dilarang di dalam perpolitikan. Sebab ASN itu kan dilarang untuk berpolitik, dilarang berpartai politik, tapi mereka punya hak politik. Maka oleh karena itu kegiatan-kegiatan politik yang memang dilarang itu tidak boleh dilakukan oleh ASN. Nah, di sisi lain, mereka ini adalah pegawai dari pimpinannya yang adalah pimpinan partai politik. Dari hampir seluruh kepala daerah ini adalah pimpinan partai politik. Nah, disitulah dilematisnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana melakukan ini? Bagi saya ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, harus ASN memahami seluruh aturan yang terkait dengan masalah kepemiluan dan perpolitikan. Yang kedua, bahwa mereka harus bekerja secara profesional. Jangan ikut-ikut dalam berpolitik, tetapi mereka punya hak politik sehingga mereka harus tahu apa yang mereka harus lakukan. Dan yang ketiga, hubungan antara pimpinan daerahnya yang juga adalah para pejabat di partai politik ini harus dijaga dengan tetap menjaga netralitas ASN. Artinya misalnya saya sebagai kepala daerah, saya melaksanakan kegiatan yang berbau partai politik, saya tidak bisa membawa ASN saya. Begitu juga mereka, karena mereka ini juga merasa, saya ini sudah tidak diperhatikan oleh Pak Wali, jangan sampai saya sudah di ini. Jadi saya harus ikut kegiatannya Pak Wali sana. Nah, menjaga mereka, akan melindungi mereka. Kata Prof tadi harus dilindungi ASN. Jangan sampai hanya karena kesalahan kelalaian mereka, kemudian mereka akan kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan sebagai aparatur sipil negara. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Jeng Muada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.